Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa dalam tutorial online mata kuliah Ekonomi Moneter ISPA 4227. Sebelum kita memulai tutorial online ini, ada baiknya kita awali dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yulia Novita SEMSI, nomor handphone saya 081374356623, alamat email saya yn.yulianovita@gmail.com. Saat ini saya mengajar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Silakan perkenalkan diri Anda masing-masing secara singkat agar dalam tutorial online ini ada rasa solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa serta terciptanya semangat belajar yang kuat. Belajar tidak hanya sebagai individu namun juga sebagai tim yang solid karena kita mempelajari mata kuliah yang sama dengan tujuan yang sama juga. Tuton adalah layanan tutorial online yang berbasis atau web-based tutorial atau WTB yang ditawarkan oleh UT dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan UT. Tujuan penyelenggaraan Tuton adalah yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa. Yang kedua, memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain dengan lebih komunikatif dan interaktif link. Yang ketiga, memberi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal. Tuton ini akan dilaksanakan setiap semester selama 8 minggu atau kira-kira 2 bulan. Atau seringkali juga kita sebut ada 8 inisiasi yang diberikan sebelum melaksanakan UAS di tiap semester. Untuk kontribusi penilaian Tuton terhadap nilai akhir sebesar maksimal 30%. Nilai maksimal dapat diperoleh bila mahasiswa menjadi peserta aktif dalam melaksanakan Tuton. Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespon dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanggapan, berdiskusi dan mengerjakan tugas yang diberikan pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan peserta yang hanya membaca inisiasi saja tanpa ikut memberikan pertanyaan, tanggapan dan jawaban tugas kontribusinya hanya 20%. Mata kuliah Ekonomi Moneter mempunyai bobot 3 SKS sehingga Anda disarankan menyediakan waktu sesuai kaidah SKS dengan membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri. Melalui mata kuliah Ekonomi Moneter ini diharapkan Anda dapat mampu memahami ekonomi di bidang moneter dan keuangan serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang keuangan. Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul yang dipaparkan secara verbal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Untuk itu, Anda disarankan dapat menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri, aktif mengikuti tutorial, serta mengerjakan latihan dan tugas. Adapun materi yang disajikan antara lain yang pertama, peranan uang dalam perekonomian, yang kedua, lembaga keuangan, yang ketiga, teori permintaan uang, yang keempat, teori penawaran uang, yang kelima, inflasi dan kebijakan target inflasi, yang keenam, kebijakan moneter, yang ketujuh, analisis ISLM, yang kedelapan, neraca pembayaran Indonesia dan keuangan internasional, yang kesembilan, sistem dan kebijakan nilai tukar. Pokok bahasan materi ekonomi moneter cukup luas sehingga Anda diharapkan untuk lebih giat dalam belajar. Panduan belajar yang disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah yang pertama, dapat membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang telah disajikan terutama dalam BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif mencari literatur terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi sumber daya manusia, baik lewat media cetak ataupun media lainnya. Kedua, untuk mengukur kemampuan dalam penguasaan materi Anda dalam mengerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil jawaban dengan kunci jawaban. Jika hasil yang Anda peroleh kebenarannya lebih dari 80%, artinya Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Bila kurang, sebaiknya Anda mempelajari kembali, terutama bagian yang kurang Anda pahami. Keempat, bertanya kepada teman atau tutor atau pembimbing Anda jika belum memahami materi dengan baik. Sebelum masuk ke materi inisiasi, Anda diharapkan untuk dapat membaca dan mempelajari rancangan acara tutorial, tata tertib, dan lain-lain. Demikian sekedar informasi awal sebelum kegiatan tutor ini dilakukan. Jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dan tidak dimengerti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.